ibadah puasanya maupun sholat lainnya, ditambah lagi dengan amalia-amalia terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik, yaitu surga. Beliau tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita dengar suaranya, tetapi kita meyakini akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang hak, agama yang dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan boleh berlalu dan Syawal datang menyapa kita. Namun yang namanya ibadah kepada Allah, kita tidak boleh bergantung kepada yang namanya Ramadan. Karena kita bukan hambanya Ramadan. Ramadan adalah makhluk, suka atau tidak suka, mau tidak mau, dia pasti akan berlalu. Tetapi karena kita adalah hambanya Allah, maka kapanpun, dimanapun, selagi nyawa masih ada di dalam badan kita, maka kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan kalian, bangsa jin dan bangsa manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita untuk mengevaluasi diri kita, untuk tafakkur. Apakah kita ini selama digembleng di dalam madrasah Ramadan, ada peningkatan daripada kualitas iman dan takwa kita? Adakah peningkatan daripada ibadah kita? Ataukah justru kita termasuk golongan orang-orang yang biasa-biasa saja, atau yang lebih parah, bahkan lebih buruk daripada ketika kita berada di bulan Ramadan? Malaikat Jibril suatu ketika beliau berdoa, celakalah orang yang ketika Ramadan datang dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baginda Nabi mengaminkan doanya malaikat Jibril. Jangan-jangan apa yang didoakan oleh malaikat Jibril ini berlaku pada diri kita. Ada orang yang ketika Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan justru ada pula orang yang ketika yang bisa membatalkan puasa kita, makan, minum, kemudian menjaga syahwat kita di siang hari. Tetapi juga kita dituntut untuk menjaga bagaimana lisan kita, bagaimana tangan dan kaki kita, mulut kita, bahkan pikiran dan perasaan kita. Jangan sampai itu menyakiti orang lain. Karena cerminan daripada akhlak adalah orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga amal perbuatannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya daripada perbuatan zalim atau menyakiti saudaranya yang lain. Dan Ramadan mendidik kita untuk itu. Dan apa yang mati? Indikator yang pertama adalah bertambah atau tidaknya kualitas daripada keimanan kita dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, apakah semakin baik akhlak kita pasca Ramadan? Kenapa? Karena Ramadan juga hamba-hambanya yang beriman. Dan realitas dalam kehidupan, banyak mereka yang mengaku muslim, tapi tanpa malu-malu mereka makan, minum di tempat terbuka, di tempat umum. Apa artinya? Yang kita khawatirkan mereka hanyalah seorang muslim, tapi mereka belum mencapai derajat mukmin. Karena mereka tidak tunduk patuh dan taat atas apa yang Allah perintahkan. Tetapi ketika kita tunduk patuh dan taat,
Rahimahullah, beliau juga ingatkan kepada kita, kalau ada orang yang mengaku muslim, ketika Ramadan datang, dia tidak adalah proses yang alami, proses di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sekaligus menyeleksi kita. Karena yang namanya pemenang, yang namanya mereka mencapai titik finish, tidak semua orang bisa mencapainya. Yang namanya kemenangan, tidak semua orang bisa meraihnya. Masjid, dan sebagaimana tafsir di dalam Alkitab Al-Qurtubi, baginda Nabi SAW menjelaskan, ketika ada seorang laki-laki yang setiap datang waktu sholat dia berangkat ke masjid, apa kata baginda Nabi kepada para sahabat yang lain? Saksikanlah bahwa laki-laki itu adalah orang yang beriman. Jadi lekatnya kita kepada masjid, lekatnya kita kepada masjid adalah juga merupakan tolak ukur daripada keimanan seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, hadirin rahimakumullah, apakah semakin bertambah kedermawanan kita? Ramadan mendidik kita untuk begitu mudah berempati kepada orang lain. Kita tunaikan kewajiban zakat mal kita. Kita tunaikan kewajiban zakat fitrah kita. Kita sediakan takjil, kita sediakan sahur, kita sedekah, kita infak. Sekalipun belum sampai nisab dan haul atas harta kita, tetapi bagi orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini di antara beberapa indikator daripada orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, apakah bertambah rasa solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang lain? Saudara-saudara kita di India, saudara-saudara kita di Uyghur, saudara-saudara kita di Angola, dan di beberapa belahan bumi yang lain, termasuk saudara-saudara kita yang hidup di tenda-tenda pengungsian pasca musibah untuk mereka. Kalau mungkin kita tidak punya harta untuk bisa kita berikan kepada mereka, apakah di dalam doa-doa kita ingat kepada saudara-saudara kita itu? Kita doakan, kita minta, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberikan kesabaran, diberikan kekuatan hingga akhirnya Allah berikan kemenangan. Kalau di dalam doa saja kita tidak terbersit untuk mendoakan mereka, saudara-saudara kita, apakah masih pantas kita mengaku sebagai orang yang beriman? Karena orang yang beriman adalah ketika dia juga ingat kepada saudaranya yang lain, memikirkan saudaranya yang lain, dan membantu atau menolongnya. Karena pada hakikatnya kita adalah satu tubuh. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha ala darajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan kesalahan para pemimpin kita, dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesempatan yang berbahagia ini agar Allah mengkaruniakan kepada kita pemimpin yang terbaik, pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doa juga munajat kepada Allah agar saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, Allah berikan kesembuhan dan jalan keluar yang terbaik. Saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, saudara-saudara kita yang hidup di dalam kezaliman orang lain, Allah kuatkan kesabaran untuk mereka, Allah tambahkan kekuatan iman, Allah kokohkan iman mereka,
hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin di mana rabbikum fa'amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار